Awalnya Kusni Kasdut hanya iseng masuk ke Museum Gajah untuk sekedar melepas lelah pada hari itu. Ia hanya melihat-lihat arca-arca tanpa minat sedikit pun. Namun ketika sampai di ruang pusaka, darahnya pun bergejolak. Dalam buku Kusni Kasdut yang dikarang para Kitri Simbolon yang terbit pada 1979, diceritakan bahwa semua benda pusaka yang terbuat dari emas, berlian hingga permata itu sangat menggiurkannya. Kemudian rencana perampokan pun dimatangkan oleh Kusni Kasdut. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 1925. Pagi itu, Rabu 31 Mei 1961, aksi perampokan itu pun terjadi. Kusni Kasdut bersama beberapa koleganya seperti Herman, Budi, dan Sumali melakukan aksi dari sebuah rumah di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Mereka menyamar sebagai polisi. Demi mendukung aksinya, mereka juga menyiapkan sebuah jeep curian dengan plat nomor yang dipalsukan. Tak lupa masing-masing membekali diri dengan senjata api dan belati. Menyamar sebagai polisi memudahkan mereka untuk bebas masuk ke dalam museum, meski para petugas museum keheranan dengan kedatangan para polisi itu. Kusni Kasdut mencoba bertindak layaknya pengunjung biasa. Segala macam benda-benda bersejarah diamatinya dengan seksama. Akhirnya pun tiba. Penjagaan yang lengah menjadi peluang bagi kelompok Kusni Kasdut. Mereka beraksi mengambil ragam koleksi dari ruang pusaka. Perampokan itu nyaris berantakan karena di dalam ruangan itu terdapat dua petugas yang curiga dengan aktivitas mereka. Kedua petugas itu pun ditodong dan disekap oleh mereka. Kemudian Kusni Kasdut dengan sigap segera membobol lemari pajangan yang terdapat emas dan berlian. Konon kabarnya barang-barang bersejarah yang mereka jarah itu mencapai 2 miliar rupiah. Nilai yang sangat besar untuk saat itu. Dalam peristiwa perampokan tersebut, seorang petugas terkena tembakan komplotan Kusni Kasdut. Setelah itu mereka berhasil melarikan diri sebelum polisi tiba di Museum Gajah. Berita perampokan di Museum Gajah lalu menjadi topik hangat di ragam media, sekaligus menjadi perampokan paling fenomenal pada zamannya. Sebelum merampok Museum Gajah, Kusni Kasdut pernah gagal merampok dan menculik seorang keturunan Arab kaya raya, Ali Bajenet namanya. Ali Bajenet melakukan perlawanan hingga mati terkena peluru Kusni Kasdut. Kejahatan pembunuhan dan perampokan seperti itu pada tahun 60-an terbilang langka. Karenanya peristiwa ini langsung menghebohkan ibu kota. Kusni Kasdut sejatinya adalah pejuang kemerdekaan yang terpinggirkan. Dia lahir di Blitar pada tahun 1929. Di masa kecilnya, ia berkeliaran di terminal bis kota di Malang, menjajakan rokok dan permen kepada para penumpang bis yang baru datang. Dia dan ibunya hidup menderita. Mereka tinggal di daerah miskin di Malang. Saat Kusni dewasa, ia terlibat perang kemerdekaan melawan Belanda. Laki-laki yang kerap dijuluki si Kancil ini adalah salah satu yang terlincah dalam mencari dana untuk revolusi. Selama revolusi, Kusni menyumbang tenaga dengan cara merampok orang-orang Tionghoa dan kemudian membagikan hasil jarahannya pada mereka yang terlibat dalam revolusi. Penderitaan akibat menjadi pejuang yang melawan militer Belanda yang kuat dan ganas pun dirasakannya. Kusni pernah ditembak di kaki dan dipenjara oleh Belanda. Semua itu dilakukannya demi Republik Indonesia. Setelah revolusi usai, Kusni tetap ingin masuk korps militer. Namun luka tembak di kaki menjadi alasan bagi pihak tentara untuk menolaknya. Selain itu, Kusni juga tidak resmi terdaftar dalam Kesatuan Milisi Pro-Republik. Kecewa kepada Republik karena dia tak bisa jadi tentara, Kusni kemudian terjerumus ke Lembah Hitam. Bersama teman-temannya, Muhammad Ali alias Bir Ali,
juga Mulyadi dan Abu Bakar, mereka membentuk kelompok perampok. Kusni didaulat sebagai pemimpin geng mereka. Setelah merampok Museum Gajah, Kusni dan komplotannya mencoba menjual berlian hasil rampokan tersebut ke Pegadaian. Petugas Pegadaian yang mencurigai bentuk berlian itu segera melapor kepada polisi. Alhasil, Kusni ditangkap dan dipenjara. Pada tahun 1969, Kusni resmi divonis hukuman mati. Selama jeda eksekusi mati tersebut, Kusni berhasil melarikan diri dari penjara ke penjara. Total, ia berhasil kabur dari penjara sebanyak 8 kali. Terakhir, Kusni kabur pada 10 September 1979. Kapolri saat itu, Letjen Awaludin Jamin, memerintahkan seluruh polisi di Pulau Jawa untuk mencari keberadaan Kusni. 7 hari kemudian, dia berhasil ditangkap kembali. Sebelum dieksekusi, Kusni sempat mengajukan gerasi kepada Presiden Soeharto, namun ditolak. Kusni lalu dieksekusi mati pada 16 Februari 1980 di dekat Gresik, Jawa Timur.